Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat sore menjelang maghrib, teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Oke, baik ya. Inilah kendala online learning ya. Semester 6. Jadi banyak yang join tapi yang bersuara cuma 1 atau 2 ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya, karena saya juga hari ini sedang ada TOT nih kebetulan nih. Jadi sorry, mohon maaf teman-teman. Jadi saya sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, saat ini ya, di sore yang sejuk ini kita masih dipertemukan kembali ya oleh Allah, ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di sesi perkuliahan ya. Dan juga masih diberikan kesempatan untuk mencicipi ya nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan di hari ini ya. Nikmatnya tentunya tidak hanya nikmat sehat saja, nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan yang terpenting adalah nikmat Islam ya. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dari beliau dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan Zoom pada sore hari ini termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik ya. Sorry. Oke, saya cas dulu nih. Nah, oke, baik teman-teman mahasiswa, sebelumnya saya himbau untuk mengisi presensi kehadiran ya, presensi kehadiran di OLU ya, seperti biasa. Presensi kehadiran di OLU agar teman-teman tidak kehilangan nilai kehadiran yang bobotnya 10% ya, lumayan. Terus juga di momen ini ya, karena kita baru pertama kali bertemu setelah libur panjang, libur Idul Fitri, terus langsung disambung dengan apa namanya, bukan libur sih ya, UTS gitu ya, midterm exam ya, terus ya baru kita bisa ketemu hari ini ya. Jadi saya mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf apabila selama ya kemarin-kemarin ya saya punya salah sama teman-teman ya dan lain sebagainya, saya mohon dibukakan pintu maaf. Oke, kembali ke laptop teman-teman mahasiswa ya. Jadi untuk materi untuk midterm exam yang kemarin ya, teman-teman bisa lihat gitu ya, sudah saya share resultnya ya. Jadi saya selalu fair gitu ya. Jadi nilai itu bukan berdasarkan tebak-tebakan, bukan berdasarkan karena kasihan, bukan berdasarkan karena saya kenal dengan si A atau si B, tapi itu nilai murni adalah nilai Anda gitu ya. Kalau Anda memang mengerjakan dengan sendiri ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya detail dari masing-masing nilai ya. Kenapa bisa sampai ada nilai seperti itu gitu ya? Jadinya seperti itu ya, karena ada detailnya ya. Nah, ini bisa lihat kalau yang di sini adalah detail untuk section A ya, atau E gitu ya, bahasa Inggrisnya section A atau bagian A gitu ya, pilihan ganda yang punya bobot 70% ya. Teman-teman bisa lihat komponennya, atau teman-teman bisa lihat di nomor 1 ya, apakah dapat nilai maksimal, nomor 2 dan sebagainya. Lalu di yang ini, file yang ini, yang atasnya ini adalah detail keseluruhan overall sehingga menjadi nilai UTS ya, karena esainya kan hanya membuat
apa ya, kalau saya tidak salah ingat itu esainya hanya membuat apa ya, lupa saya. Pokoknya rapid minor lah gitu ya, rapid minor. Ya, teman-teman bisa cek lah gitu ya di sini. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang memang resultnya pada saat midterm exam itu menurut teman-teman masih kurang memuaskan, ya jangan bersedih, jangan galau ya, karena seperti yang pernah saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa midterm exam atau UTS ini eh, bobotnya hanya 25%. Ya, bobotnya hanya 25%. Dan ini teman-teman bisa masih kejar. Yang masih teman-teman masih bisa kejar yaitu di mana? Yaitu dengan bobot yang sama, yaitu di pengumpulan atau kelengkapan assignment ya, dengan cara melengkapi tugas-tugas ya, assignment ya, karena assignment ini juga punya bobot 25%. Oke. Oke, terus materi pertemuan hari ini sudah saya share, dan mohon maaf saya sepertinya tidak dapat mempresentasikan materi hari ini ya, karena saya dibatasi waktu karena berbarengan dengan TOT. Saya kebetulan ada TOT dari DTS gitu ya, dia ini NTOT lagi gitu ya, materi yang baru nih. Saya kan salah satu instrukturnya, jadi ya kominfo lah ini ya, DTS lah gitulah pokoknya intinya. Jadi nanti di bulan Juli kalau saya nggak salah ya, Juli ini akan keluar materi yang baru. Oke ya, mungkin juga teman-teman juga sudah ada yang ikut DTS ya, atau Digital Talent Scholarship ya, gitu lumayan gitu ya, bersertifikat dan lain sebagainya. Oke, baik, Tep, kembali ke laptop ya. Jadi materinya hari ini tentang text mining ya, text mining. Teman-teman bisa baca teorinya tentang text mining. Jadi yang saya ingin sebenarnya saya minta izin gitu ya, karena sedang ada TOT. Jadi saya minta izin karena ini penting ya, dan harus disampaikan, yaitu terkait final project ya. Nah, terkait final project teman-teman mahasiswa ya, mungkin screen saya dari tadi terlihat ya, atau gimana nih? Saya udah share screen sih. Terlihat, Pak. Oh, terlihat ya. Oke, baik. Thanks ya atas responsnya. Oke, baik. Sudah saya share tentang final project kita ya, final project kita. Jadi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa final project ini ya, di sesi 8 ini nggak ada tugas lagi ya, nggak ada tugas lagi. Karena biasanya itu kan di setiap pertemuan ada tugas ya, ada assignment 1, assignment 2 ya, dan seterusnya ya. Nah, setelah UTS ya, mulai dari session 8 ini itu tidak akan ada lagi tugas pekanan. Ya, tidak akan ada lagi tugas pekanan, dan itu digantikan dengan final project yang satu ini. Gitu ya. Jadi semua tugas setelah UTS sampai dengan UAS itu ini tugasnya. Ya. Oke. Nah, jadi bentuk tugasnya ya itu adalah membuat artikel ilmiah ya, karena teman-teman udah semester 6 ya. Saya pengen teman-teman nanti bisa lulus cepat di semester 7 ya, dengan cara apa? Boleh dengan cara skripsi ya, tapi kalau menurut saya ya teman-teman, skripsi itu caranya agak lama gitu ya, dibandingkan dengan ketika teman-teman membuat sebuah artikel ilmiah gitu ya, dan itu dipublish, itu lebih cepat lulusnya, dan sidangnya menurut saya lebih menyenangkan ya, sidangnya itu lebih menyenangkan dibandingkan dengan yang sidang skripsi gitu ya. Jadi saya merekomendasikan ini. Jadi kita akan berlatih membuat sebuah artikel ilmiah ya, tentunya masih berhubungan dengan mata kuliah ini, yaitu topiknya adalah text mining ya. Topiknya adalah text mining karena bahasan kita dari mulai awal sampai dengan pekan ini adalah terakhir itu adalah text mining. Jadi nah, kenapa tuh ada, kan bahasannya ada macam-macam ya. Belum macam-macam sih, baru ada klasifikasi sama text mining ya. Nah, kenapa text mining yang di highlight gitu ya? Karena menurut saya ya, sebelumnya text mining ini kalau teman-teman baca teorinya,
text mining itu tidak hanya analisis sentimen ya. Nah ini ya, jadi ini sebenarnya tidak hanya analisis sentimen. Ini kenapa saya dalam kurung analisis sentimen, karena saya pengennya teman-teman membuat sebuah analisis sentimen. Nah, tapi text mining ini tentunya tidak hanya analisis sentimen. Text mining ini juga ada web mining gitu ya, ada bidang NLP di situ ya, atau natural language processing dan lain-lain lah gitu ya. Nah, tapi saya pengennya teman-teman ini membuat sebuah analisis sentimen. Kenapa atau why? Karena menurut saya ya, analisis sentimen ini lebih general, lebih umum ya. Bahasannya itu bisa kemana-mana gitu. Maksudnya lebih umum, tidak terlalu apa ya, spesifik gitu ya. Nah, lebih umum karena apa? Kita bisa mengangkat sesuatu itu yang terkini lah, yang sedang hype lah gitu ya. Nah, seperti apa ya nanti akan saya detailkan lebih lanjut ya. Oke, jadi judul tugasnya adalah final project ya. Terus deskripsi tugasnya adalah mahasiswa membuat artikel ilmiah yang berhubungan dengan topik text mining ya. Goals akhirnya adalah membuat sebuah artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah. Oke. Nah, di sini saya detailkan juga terkait metode pengerjaan tugasnya ya. Jadi mahasiswa mengakses OLU ya, dan seharusnya nih hari ini saya mempresentasikan text mining gitu ya, materinya, terus saya mempresentasikan bagaimana implementasi analisis sentimen menggunakan rapid miner. Tapi mohon maaf teman-teman, karena saya ini ada apa namanya TOT gitu ya, jadi saya nggak sempat ya. Karena waktunya terbatas nih. Nah, hari terakhir hari ini, jadi saya apa namanya ya, merujuk saja ke video yang sudah ada ya, dan ini adalah video dari dosen saya ya, dari dosen saya. Sama saya juga belajar dengan dia gitu karena dia dosen saya ya. Nah, ini beliau sudah ada ya, teman-teman bisa apa ya, saksikan videonya sendiri ya secara mandiri. Nah, ini ya bagaimana dari awal, bagaimana membuat dataset ya yang didapat dari Twitter ya, karena menurut saya paling mudah dan paling gampang dapetinnya gitu ya. Anda bisa dapetin 1.000, 2.000, 3.000 data gitu ya dari Twitter, dan itu bisa langsung diolah jadi dataset gitu ya, jadi dataset tersendiri ya dengan menggunakan rapid miner ya, mudah saja gitu ya. Lalu terus setelah jadi datasetnya, teman-teman olah ya data Twitter tersebut menggunakan rapid miner ya. Sebenarnya mirip seperti yang pernah waktu itu saya tutorialkan gitu ya, mirip. Tapi silakan diinikan lagi saja biar teman-teman lebih paham ya. Terus setelah diolah jangan lupa dievaluasi ya. Sama kemarin juga pada saat kita klasifikasi itu ada metode evaluasinya ya. Seberapa persenkah gitu ya tingkat keakuratan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, setelah mempelajari tutorial ini ya, atau terus teman-teman membuat kelompok ya, membuat kelompok ya. Sebelumnya sudah ada timnya gitu ya. Makanya ini membuat kelompok yang terdiri dari 6 orang mahasiswa ya untuk setiap kelompoknya, tapi dibuatnya berdasarkan tim yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya ya teman-teman, Dimas sudah satu tim dengan Ernanto misalnya ya. Nah, maka ya udah seperti di awal saya sampaikan bahwa Dimas ini akan berkomitmen terus sampai akhir, sampai mata kuliah ini selesai ya, dia satu tim dengan Ernanto. Nah, tapi karena ini kita kelompoknya digabung, jadi Dimas sama Ernanto hanya melebur saja, berkolaborasi aja, gabung saja gitu ya dengan kelompok yang lain. Sehingga itu terdiri dari 6 orang mahasiswa. Ya, artinya ya bisa dikatakan kalau idealnya kelompoknya adalah 2 orang, satu tim, berarti ini 3 kelompok menjadi 1. Gitu ya. Dengan tidak merubah tim yang sudah ada. Ya. Tim yang sudah ada itu yaitu yang 2 orang itu ya, jadi hanya melebur saja. Gitu ya. Bisa dipahami maksud saya nih? Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Baik. Nah, setiap kelompok ini goals-nya adalah membuat artikel terkait analisis sentimen. Topiknya bebas, maksudnya topik bahasan analisis sentimennya bebas. Ya. Teman-teman boleh membahas tentang misalnya kelangkaan minyak goreng misalnya ya.
Ya kan, sentimen masyarakat terhadap kelangkaan minyak goreng boleh, atau sentimen masyarakat terhadap kenaikan harga barang boleh, atau sentimen masyarakat terhadap apa ya, kebijakan ibu kota negara baru boleh, silahkan ya. Oke ya, topiknya bebas berdasarkan raw data yang dikumpulkan sendiri ya. Tadi ya Anda dapat dari Twitter, terus Anda rubah jadi sebuah dataset gitu ya, itu boleh. Atau nah ini ya, maupun ya, atau yang didapatkan dari internet ya. Jadi Anda nggak perlu mengumpulkan sendiri juga, nggak apa-apa ya. Anda dapetin dari internet, yang pasti datanya ini bukan dibuat-buat tapi datanya data real ya. Nah, didapatkan dari internet tuh dari mana saja ya, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya. Tapi ini ada highlightnya dulu sebelum saya masuk ke yang ini ya. Sebelumnya ini ada highlightnya. Topik yang dibahas adalah topik terkini, dengan data yang digunakan adalah data yang berasal ya tidak kurang dari tahun 2021. Artinya datanya jangan yang tahun 2020 ya. Paling lama itu adalah 2021. Boleh 2022, boleh silahkan karena terkini ya. Tapi 2020 enggak, jangan. Misalnya Anda mau membahas data tentang analisis sentimen terhadap capres ya, Prabowo dan Jokowi misalnya, itu udah lampau sekali gitu ya, nggak perlu dibahas itu mah gitu ya. Yang terkini saja datanya 2021. Nah, tadi saya balik lagi. Boleh raw data yang dikumpulkan sendiri, Anda dapat dari internet ya, dengan rentang waktu, berarti kan biasanya Anda disuruh milih tuh nanti kalau dari Twitter ya, dari bulan apa sampai bulan apa ya, di tahun berapa ya. Jadi usahakan di tahun 2021. Boleh dari Januari 2021 boleh gitu ya. Nah, tapi kalau yang Anda dapat dari internet juga boleh ya, tapi tidak jangan di bawah 2021 ya. Misalnya teman-teman mendapatkan data dari Kaggle misalnya ya, di Kaggle gitu ya. Nah, di Kaggle ini juga banyak nih data di provide ya. Ini ya, banyak sekali nih. Nah, ini tinggal cari aja nih dataset, di sini ada dataset gitu. Nah, ini teman-teman bisa cari nih datasetnya mau data tentang apa. Boleh membahas tentang English Premier League gitu ya. Boleh, boleh ya. Tapi yang terkini ya. Jangan yang 2020 nih ya. Ya, boleh silakan Anda bahas apa saja, boleh silakan. Ya. Tapi datanya pakai yang 2021, silakan gitu ya. Jadi mau bahas tentang Rusia War gitu ya, Russian War. Juga nggak apa-apa. Tuh ya, ada nih ya. Data perang Ukraina ya, misalnya jumlah korban gitu ya dan lain sebagainya itu ada gitu ya. Silahkan Anda mau pakai yang mana gitu, datanya silahkan. Anda mau bawain apa aja tuh silahkan. Topiknya bebas ya. Analisis sentimen masyarakat baik di Twitter tentang perang Rusia Ukraina silahkan gitu ya. Atau bantuan apa gitu ya, NATO dan lain sebagainya silahkan gitu ya. Oke, saya tidak membatasi. Ya, ini banyak bisa Anda dapatkan di Kaggle, atau kalau mau data yang tentang Indonesia yang paling mudah ya tentang ada di Badan Pusat Statistika gitu ya. Badan Pusat Statistika. Saya lupa situsnya apa ya, Badan Pusat Statistik. Nah, ini ya bisa dari bps.go.id ya, atau dari Jakarta Open Data. Jakarta Open, nah ini ya, Jakarta Open Data. Open Data Jakarta ya. Nah, ini juga boleh nih. Ya, tapi ya itu tadi tidak datanya tidak di bawah 2021. Silakan Anda cari saja gitu ya. Di Open Data Jakarta juga ada nih ya, tinggal klik data ya. Nah, ini banyak nih ya, ada 2021 juga banyak ya. Silakan Anda mau bawain topik analisis sentimen tentang apa itu boleh gitu ya. Oke, atau dari situs yang lain juga nggak apa-apa ya. Oke. Ya, ini ya. Jadi tidak kurang dari 2021. Setelah itu raw datanya diolah menggunakan rapid miner ya. Karena kita konsisten di awal mata kuliah ini adalah menggunakan rapid miner, tidak menggunakan yang lain. Oke.
Jadi nanti ada Anda olah ya di RapidMiner. Setelah diolah, dibuat artikel ilmiahnya. Ya, dibuat artikel ilmiah. Kalau kita ngomongin artikel ilmiah, semua yang penulisan ilmiah itu punya template. Ya, punya template. Jadi tidak bebas. Maksudnya tidak bebas ngasal gitu ya, nempatinnya enggak. Ada template-nya. Ya. Sama seperti skripsi juga kan penelitian ya, karya ilmiah itu ada template-nya. Ya, ada bab 1, bab 2 kalau skripsi ya. RTI juga gitu, ada ya karena proposal skripsi. Nah, kalau artikel ilmiah ada template-nya. Sebenarnya banyak ya jurnal-jurnal itu, tapi saya menyarankan yang 5 ini saja ya, karena ini yang bagus menurut saya. Yang ini nasional ya Indonesia. Kalau internasional lebih banyak lagi. Nah, menurut saya ini Anda bisa dapetin link-linknya gitu ya di kalau misalnya Anda menuju ke sini gitu ya, link-linknya ini langsung dia akan menuju ke lokasi gitu ya, lokasi ke tautan yang dituju ya. Nah ini ya, jadi ada template-nya, silakan Anda download gitu ya. Oke. Nah, ini ada saya ini kan apa namanya dia status akreditasinya Sinta berapa ya. Nah, itu karena saya pengennya luaran dari tugas ini tidak hanya berlalu begitu saja. Ya karena kan kita ini latihan ya, kita kenapa enggak kita sekalian apa namanya ya jadikan gitu ya. Jadi saya pengennya nanti ini kita publish gitu ya. Kita publish bersama-sama gitu ya. Kita publish bersama-sama, ada nama teman-teman, ada nama saya juga gitu ya. Nah, ini tidak hanya main-mainan, jadi benar-benar kita akan publish ini. Kalau teman-teman milih ini dan menggunakan template ini, maka nanti akan saya publish di sini. Ya, ini adalah jurnal-jurnal yang saya sering publish di situ ya. Jadi makanya sini saya merekomendasikan. Jadi selain nanti teman-teman belajar atau latihan di sini ya, karena bareng-bareng, nanti teman-teman juga bisa bikin sendiri, gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi pengganti skripsi teman-teman, gitu ya. Seperti beberapa orang yang telah melakukannya, gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman bisa lulus di semester 7 atau semester depan. Oke, nah setelah kita dibuat artikel ilmiahnya, maka itu dipresentasikan, ya. Yang dipresentasikan adalah artikelnya dan hasil analisis pengolahan datanya, ya. Karena datanya kan nanti diolah. Oke, nah makanya saya bilang dibuat sebuah artikelnya saja itu sebenarnya sudah apa namanya merepresentasikan sebuah artikel ya. Jadi teman-teman bisa mempresentasikan dari artikelnya aja gitu ya. Jadi makanya dibuat sebuah artikelnya. Oke, nah saya ini kan dulu ya untuk yang bisa dijadikan referensi ya. Tentunya ini saya pakai jurnal saya sendiri gitu ya. Silakan kalau misalnya teman-teman mau menjadikan sebuah referensi ya. Misalkan saya buka gitu ya. Kita lihat yang mana yang bisa kebuka nih ya. Misalkan ya. Ini yang sudah publish tentunya nih. Oke, ini kebuka gak ya? Ini punyanya mahasiswa semua ya. Jadi sudah pada publish semua nih. Enggak kebuka ya. Coba ini ya. Ini yang saya buka nih punya mahasiswa ya. Oke, ini jadi ini bisa sebagai pengganti skripsi teman-teman. Ini kebuka nih. Nah ya misalnya ini tadi dia di Pseudocode ya, jurnal Pseudocode itu yang Sinta 4 nih ya. Nah ini apa namanya? Kalau misalnya teman-teman bingung apa sih yang harus ada di jurnal ya, bisa tadi ya melihat referensi yang di sini ya. Nah, tergantung teman-teman mau di mana, tapi sebenarnya semuanya sama ya, semuanya sama gitu ya. Cuman berbeda-beda dikit aja. Yang pasti yang wajib ada ya adalah judul ya, terus nama penulisnya dan abstrak ya. Ada abstraknya di sini. Gitu ya. Nah, abstrak itu teman-teman ya, abstrak itu sebenarnya terdiri atas 3 bagian. Nah, makanya saya bilang di sini kita berlatih. Ya, abstrak itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluannya ya, pendahuluannya nih sampai sini ya. Jadi kalau abstrak itu sebenarnya sinopsis. Kalau teman-teman nonton film ya,
nonton film durasinya 2 jam atau 1,5 jam ya. Nah, sinopsisnya tuh hanya 1 menit gitu ya, atau 1,5 menit gitu ya sinopsisnya. Jadi sinopsis saja gitu ya. Nah, begitu pula abstrak di sebuah penelitian atau sebuah artikel dia hanya ini saja apa namanya sinopsis lah gitu ya. Jadi dia terdiri atas 3 pendahuluan ya, abstrak sendiri ini terdiri atas 3 pendahuluan ya. Pendahuluannya ini kalau kasus yang ini dia sampai sini ya. Terus metode yang digunakan ya, metode yang digunakan nih ada nih metode yang digunakan, dan yang terakhir adalah hasil. Jadi ada hasilnya. Udah cuma itu aja abstraknya. Untuk bahasa Inggrisnya tinggal translate lah, mudah saja gitu ya. Nah, terus di dalam jurnal ini biasanya ada pendahuluannya, ya, ada pendahuluannya, dan jangan lupa disitasi ya. Saya yakin teman-teman sudah belajar bagaimana mensitasi, ya, membuat sitasi menggunakan Mendeley ya. Seharusnya sih sudah diajarkan di tata tulis ilmiah atau RTI ya. Oke, pada pendahuluannya ya, kasih pendahuluannya tergantung topik yang teman-teman bawakan, ya. Terus selain pendahuluan ada teorinya. 2 itu teori, teorinya jangan banyak-banyak ya, yang berhubungan aja gitu ya. Ada teorinya. Terus yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, penelitian nih metode ya, bikin aja diagram alirnya ya, sesuai yang teman-teman lakukan gitu ya, dari pengumpulan data gitu ya, nggak mesti seperti sebuah skripsi, nggak, bebas sebenarnya kalau diagram alir di sebuah jurnal ya. Terus ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini adalah teman-teman menuliskan bagaimana langkah-langkah membuat analisis sentimen menggunakan rapid miner gitu ya. Jadi misalnya dari mulai tahapan pengolahan datanya ya, ini kan udah masuk keempat ya, seksi 4. Ada tahapan pengolahan data, terus setelah pengolahan data bagaimana mengekstraksi data ya, atau bagaimana pre-processingnya ya. Kalau di analisis sentimen itu pre-processingnya ada stemming, scaffolding gitu ya, ada parsing ya. Nah, itu diinikan saja ya. Terus dikasih screenshotnya ya, jadi diceritakan saja. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan mana ya? Nah, pengujiannya nggak perlu ya, pengujiannya nggak perlu. Evaluasi saja karena kita data mining, jadi evaluasi. Nanti diceritakan bagaimana proses evaluasinya ya, menggunakan operator apa, terus kasih screenshotnya, terus tingkat keakuratannya berapa, ya ceritakan aja di bagian pengujiannya. Terus kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulannya apa ya. Nah, makanya saya memberikan referensi tadi jurnal-jurnal saya bagaimana menulis kesimpulan. Terakhir adalah daftar pustakanya secara otomatis ya, karena menggunakan Mendeley ini biasanya sudah otomatis. Jadi gitu ya, teman-teman membuat sebuah artikel. Jadi sebenarnya presentasi menggunakan artikel juga sebenarnya udah bisa sih gitu ya. Oke, karena nanti semuanya itu wajib dipresentasikan ya. Hasil analisis pengolahan data ini sebenarnya udah ada di artikel gitu ya, di seksi 4 gitu ya. Jadi teman-teman tinggal buka artikelnya aja. Nah, tapi tentunya ya, karena ini akan kita publish secara nyata, secara benar-benar ya. Jadi bukan buat main-main. Sebelum dipresentasikan sebaiknya ya ini dicek dulu. Nanti WA ke saya itu hasil artikelnya, akan saya cek tingkat kemiripannya atau similaritasnya ya. Akan dicek tingkat ini ya, kemiripannya. Jadi agar apa ya, sama ini sebenarnya belajar juga pada saat teman-teman membuat sebuah skripsi, ketika ingin maju sidang itu akan dicek juga tingkat similaritasnya atau tingkat kemiripannya menggunakan software Turnitin ya. Jadi saya juga punya ya. Nanti bisa cek di saya. Oke, makanya nanti bisa WA ke saya dan akan saya cek ya. Oke, kalau saya sih apa namanya, yang terpenting adalah teman-teman berada di batas aman saja ya. Ini banyak nih, jadi nih ada mahasiswa yang publish gitu ya. Ini selalu saya cek ya. Terakhir itu adalah Janita nih ya. Oke, nah jadi artikelnya, nah ini ya.
Jadi sebenarnya seharusnya ya atau idealnya kalau kita mau publish jurnal itu kemungkinan besar diterima adalah tingkat kemiripannya di bawah 20%. Idealnya seperti itu. Tapi karena ini tugas ya tetap kita mau publish juga. Jadi kalau misalnya teman-teman tingkat kemiripannya sudah warna hijau nih ya. Artinya di bawah 25% itu sudah diperbolehkan lah gitu ya untuk presentasi gitu. Tapi tetap untuk submit nanti akan sebaiknya tingkat kemiripannya nanti karena ya nanti akan saya bantu lah kalau udah hijau begini akan saya bantu bagaimana menurunkan sampai di bawah 20%. Ya tentunya tidak dengan cara-cara yang aneh ya, yang ngakal-ngakalin gitu ya seperti teksnya dikasih warna putih ya dan lain sebagainya itu kalau sama itu langsung di blacklist sama pengelola jurnal gitu ya dengan cara seperti itu langsung di blacklist penulisnya. Jadi dia nggak akan bisa submit sampai kapanpun di jurnal itu gitu ya langsung di blacklist. Jadi kita hindarin yang seperti itu dan sebenarnya bisa gitu ya. Jadi banyak mahasiswa yang bisa bahkan terakhir ini mahasiswa ini sampai 12%. Bagaimana menurunkan sampai 12%. Ya, jadi sebenarnya caranya mudah. Bagaimana kita merubah ya cara yang paling mudah itu adalah bagaimana merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ya, misalnya yang dianggap mirip atau sama atau similaritas kan adalah yang di-highlight seperti ini gitu ya. Nah, jadi misalnya bagaimana kita merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya. Misalnya kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu ada SPOK gitu ya, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu kan kalimat aktif ya, bentuk dari kalimat aktif. Nah, kita rubah jadi kalimat pasif dengan tidak mengurangi maknanya. Jadi, mulainya dari objeknya dulu, objek, predikat, subjek, keterangan. Nah, itu. Gitu ya. Jadi, misalkan jadi merubah dari aktif menjadi pasif dengan tidak mengurangi makna, misalnya ya, ibu membeli ikan di pasar ya, subjeknya ibu, membeli adalah kata kerjanya atau predikat, objeknya adalah ikan dan keterangannya adalah di pasar. Ibu membeli ikan di pasar. Kita rubah menjadi kalimat pasif. Jadi ikan dibeli oleh ibu di pasar atau di pasar Minggu pada hari Senin. Itu tidak merubah maknanya. Jadi tetap intinya highlightnya adalah ibu beli ikan sebenarnya. Tapi dirubah saja kata-katanya. Maka itu mengurangi tingkat similaritas ya. Sama ketika ada kata-kata metode waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematik gitu ya. Kita rubah saja ya. Mengembangkan sebuah sistem informasi yang sistematik dapat menggunakan dengan cara metode waterfall gitu ya. Atau dapat juga dengan menggunakan cara metode waterfall. Gitu itu sama tuh dirubah begitu aja gitu ya. Jadi makanya saya bilang nanti kita sama-sama belajar agar nanti teman-teman nggak canggung ya karena udah semester 6 ketemu Turnitin gitu ya atau apa gitu ya terus mau publish bingung gitu ya. Nah ini saya bantu gitu ya supaya teman-teman dan ini akan kita publish beneran gitu ya. Oke itu tadi ya. Jadi sebelum dipresentasikan nanti saya pengennya itu sudah di batas aman yang warna hijau nih di bawah 25% gitu ya. Oke. Itu nah ini ya ada ininya. Oke, ini yang lainnya sama dan yang terakhir adalah bobot penilaiannya. Nah, bobot ini ada penilaiannya ya. Jadi penilaiannya itu terbagi 3 ya. Jadi 30% itu untuk pengolahan data menggunakan RapidMiner Studio-nya ya. Jadi nanti dikirim format RPM-nya ya, file RapidMiner-nya. Terus juga raw datanya juga dikirim dalam format CSV ya. Terus untuk artikel ilmiah ini akan diberikan nilai sebesar 40% ya. Karena yang penting dia sesuai dengan template, kontennya ya dan juga dilihat dari similaritasnya. Nanti dikirimnya dalam format docx ya atau Word lah gitu ya. Terus presentasi ya, presentasi ini sebenarnya nggak perlu di PPT sih ya, di artikel juga boleh ya. Tadi saya bilang presentasi nggak perlu dibuat di PPT, tapi di artikel juga boleh. Nah ini kalau dipresentasikan 30% lagi. Oke, jadwal pelaksanaannya sosialisasi ya dilakukan di pertemuan ke-8 yaitu hari ini ya sama kemarin untuk kelas yang 6C. Terus terkait presentasinya sudah dapat dilakukan
mulai pertemuan ke-9 sampai dengan sebelum UAS, yaitu pertemuan 13. Gitu ya. Jadi teman-teman mempresentasikannya boleh minggu depan kalau yang sudah selesai. Ya, boleh dipresentasikan di minggu depan. Oke, itu lagi ya. Ya, oke, itu ya baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait final project ini, kita diskusi. Mungkin masih ada waktu. Silakan. Sudah pada paham ya? Atau gimana nih? Nggak ada pertanyaan, berarti saya menganggapnya sudah pada paham nih. Pak, Boleh, ya silakan. untuk referensinya ada syaratnya nggak, Pak? Kayak minimal tahun berapa? Referensinya? Iya. Oh, referensi di jurnal ya? Boleh. Saya pengen bilang boleh 5 tahun terakhir gitu, tapi saya yakin 3 tahun terakhir juga banyak sih ya. 3 tahun terakhir aja ya kalau memungkinkan ya. Coba ya saya cek ya, publish or perish ya. Kalau dia nggak ada 3 tahun terakhir, saya bolehin 5 tahun terakhir ya. Oke, analisis sentimen ya. Coba saya cari Google Scholar aja deh ya. Bentar ya, saya biar terjawab nih. Analisis sentimen ya. 3 tahun terakhir berarti 2022 ya sampai 2019. Yang Indonesia aja ya, belum yang ini ya. Oke, saya mau nyari jangan banyak-banyak lah ya, 50 aja. 50 search. Wah, ada tuh banyak ya. Oke, jadi mungkin referensinya tidak lebih dari 3 tahun terakhir ya. Ini karena sih saya dapat 50 nih, ada nih. Gitu ya, ini Indonesia aja, apalagi saya pakai kata kuncinya yang luar ya. Pasti ada dia. Saya spesifikin aja 2020 juga ada sih kayaknya nih sentiment analysis. Wah, ada tuh dapat 50 tuh. Lebih ada lagi tuh. Ya. Banyak nih ya. Jadi referensinya tidak lebih dari 3 tahun terakhir ya, karena kita mau publish nih, gitu ya. Kita mau publish, kita beneran mau publish gitu ya, supaya ini jadi yang bagus, jurnal yang bagus gitu ya. Karena nanti setelah ini kalian mau bikin lagi juga karena udah tahu caranya gitu ya, menggunakan Rapid Miner gampang banget gitu ya. Datanya boleh pakai data yang udah ada gitu ya. Bawain aja apa topik terkini lah gitu ya, perang atau apa gitu ya. Atau perpindahan ibu kota negara baru gitu ya. Nah, itu kalian bisa bikin jurnal sendiri dan disubmit gitu ya. Itu mudah sekali gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Dimas ya, jadi referensinya tidak lebih dari tidak kurang ya, atau tidak di bawah 3 tahun terakhir ini, yaitu tahun 2019 ya. Terakhir referensinya adalah 2019 gitu ya. Oke, itu mungkin Dimas ya yang bisa saya jawab ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atensinya juga. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Terkait final project ini. Maaf Pak, mau nanya Pak. Boleh silakan Zaki. Untuk di jurnalnya itu kan tadi tahunnya bebas ya. Kalau misalkan itu minimalnya referensi ada nggak Pak? Kayak misalkan minimal referensinya ada 2 atau 3 atau berapa Pak? Oh, di jurnal ya? Di jurnal ya? Iya, di jurnal. Iya, iya. Oke. Di jurnal itu biasanya referensinya itu tidak kurang dari 15 kalau jurnal ya. Kalau dia udah ngomongnya Sinta 4 ya, Sinta 4 itu referensinya tidak kurang dari 15. Mungkin kalau Sinta 5, Sinta 6 itu referensinya boleh 10 gitu ya, Sinta 5, Sinta 6. Tapi ingat teman-teman, kalau berdasarkan SK Dekan, kalau teman-teman publish di Sinta 5, Sinta 6, teman-teman nggak ada kesempatan buat dapat nilai maksimal di pengganti skripsi. Gitu, karena nilai maksimalnya untuk Sinta 5 dan Sinta 6 itu cuma 75 apa. Jadi yang ada kesempatan dapat nilai maksimal, nilai A gitu ya untuk pengganti skripsi adalah Sinta 4, 3, 2, sampai 1. Tapi kalau 1 mahal gitu ya, ada biayanya kalau 1. Gitu ya, kalau Sinta 1 itu ada biayanya teman-teman ya. Dan lama gitu ya. Jadi saya merekomendasikan ini kenapa? Karena ini cepat. Ini bisa publish cepat. Jadi ya syukur-syukur nanti masuk semester depan ini kalian udah publish ini. Gitu ya, kayak yang teman-teman kalian gitu. Jadi udah punya pengganti skripsi dan ini bisa A gitu nilainya, bisa maksimal sesuai SK Dekan karena sesuai ada aturannya di SK Dekan ya, mungkin teman-teman pernah lihat gitu ya.
Kayaknya disosialisasikan deh. Bentar, FT. Saya kalau belum disosialisasikan saya yang salah berarti ini ngomong template ya. Aduh, informasi edaran. Nah, ini edaran ya. Ini ada di web usulan edaran penyetaraan tuh. Oh. Kompetensi TIK, soft skill, edaran UTS, skripsi online. Nah, ini dia nih. Oh, digunakan sebagai pengganti PKM. Oh, bukan. Mana ya? Nah, ini dia nih. SK Dekan tugas akhir berorientasi publikasi ilmiah. Nih, teman-teman bisa lihat nih ya. Nah, kalau yang belum punya ya, kalau yang sudah punya. Nah, nih. Kalau teman-teman publish di Sinta 5 sampai Sinta 6, nilainya itu 75 sampai 77, artinya cuman B. Gitu. Makanya saya nggak menyarankan gitu ya. Kita cuma capek doang, Anda cuma dapat nilai B. Tapi kalau di Sinta 3, Sinta 4, ini ada kemungkinan A. Biasanya Sinta 3 itu A. Sinta 4 juga biasanya ya bisa dapat maksimal. Gitu ya. Nah, Sinta 1, Sinta 2 ya udah pastilah nilainya di atas 81, 85. Gitu, udah pasti A gitu ya. Nah, ini silakan nih teman-teman baca gitu ya. Ini ada nih di sini, tinggal silakan di-download nih ya di website FT. Oke, itu jadi kenapa tadi berarti Sinta 4 ya yang paling rendahnya itu ya, dari ini ada kemungkinan A. Itu dia menyaratkan ya, punya persyaratan referensi yang digunakan di apa namanya? Di jurnalnya tidak kurang dari 15 referensi. Gitu ya. Jadi citasinya pakai 15 gitu ya. Gitu ya mungkin ya yang saya bisa jawab ya, Zaki Farhan ya. Saya pikir 15 mudah lah ya, karena tadi gampang sih dapetin 50 tuh sebentar banget gitu ya. Gitu. Jadi Oke, Pak. Oke, sama-sama atas atensinya Zaki Farhan. Baik, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Oke, nggak ada lagi. Sudah pada paham nih ya. Jadi teman-teman bisa download instruksinya ini, atau nanti bisa karena ini saya rekam, akan saya share juga di Olu ya, seperti biasa rekamannya. Nah, teman-teman bisa putar lagi gitu ya kalau misalnya teman-teman lupa gitu ya. Oke, itu. Dan yang terpenting, nah ini yang mesti di-highlight teman-teman ya. Ini tolong diperhatikan ya teman-teman. Yang mesti di-highlight adalah ya, ini tetap tugas tim. Artinya ya, ini nilainya itu tim. Ya, makanya ini satu tim atau satu kelompok itu saya harapkan ini terdiri dari 6 orang mahasiswa ya. Jadi ada 1 orang yang mengerjakan pengolahan datanya misalnya. 1 orang yang ngerjain bagian pendahuluan, 1 orang ngerjain landasan teori, 1 orang ngerjain metode, atau 2 orang mengerjakan analisis dan pembahasan ya, karena itu paling banyak. Nah, gitu ya. Jadi ini bisalah 6 orang gitu ya. Jadi jangan kerja sendiri, karena kalau kerja sendiri ini berat. Gitu ya. Kerja sendirinya nanti kalian bikin lagi aja, karena ini sebenarnya bisa di apa ya, ini prototype lah, jadi mudah sekali, mau diulang lagi dengan topik yang berbeda juga sama gitu ya, caranya sama, jadi mudah, kalian bisa langsung buat jurnalnya, bisa langsung publish, silakan kalau mau publish sendiri. Tapi menurut saya kalau mau dijadikan pengganti skripsi harus bawa nama dosen nih kalau nggak salah nih ya tuh ya. Mahasiswanya ini ya, ada dosen pembimbingnya sebagai korespondensi gitu ya, jadi harus ngajak dosen gitu ya, siapapun orangnya, dosennya gitu ya. Nah, tadi balik lagi, terakhir yang saya mau highlight karena nggak ada pertanyaan lagi ya. Yang saya highlight adalah ini adalah tidak ada lagi tugas di mata kuliah ini ya, dari mulai pertemuan ini sampai dengan UAS. Semuanya tugas adalah final project ini. Ya, tugas pekanan itu tidak ada lagi. Ya. Dan ini juga nilai ini nantinya akan saya gunakan sebagai nilai UAS bagian esai. Ya, jadi nanti UAS-nya teman-teman sama seperti kemarin, ada pilihan ganda, ada esai. Cuman kalau kemarin kan bobotnya 70-30. Kalau UAS nanti bobotnya adalah 50-50. 50 untuk pilihan ganda, 50 untuk esai. Jadi ketika teman-teman dapat nilai ini ya, mana sih tadi nilai ya? Nah, dapat nilai ini maka teman-teman sudah mendapatkan nilai
UAS yang bagian esai. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman tidak mengerjakan final project ini, maka teman-teman kehilangan nilai tugas, nilai assignment, karena nggak ada lagi tugas ya selain ini, ya. Dan juga teman-teman kehilangan nilai UAS yang bagian esai. Oke, itu karena ini juga nggak bakal sempat kalian kerjain pada saat UAS, ya karena waktunya hanya 90 menit dan saya pastikan pilihan gandanya adalah sebanyak seperti UTS. Baik, itu mungkin highlight-nya bisa kalian dengarkan lagi ya nanti pada saat ini ya sendu hujan ya, jadi supaya menemani malam minggu kalian yang ini ya kelabu gitu ya, ya gitu ya nggak bercanda ya. Oke, itu ya baik, itu saja. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya mohon maaf sekali ya karena saya nggak bisa menemani kalian memberikan materi ya dan juga tutorial rapid minor untuk analisis sentimen, tapi bisa digantikan kalian melihat video tutorial dari dosen saya tersebut. Sama saja ya, malah lebih bagus dia dalam memberikan penjelasan kalau saya terlalu cepat gitu ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman mahasiswa semua. Yang tidak hadir silakan nanti menyaksikan rekamannya atau bertanya dengan teman satu timnya. Itu saya akhiri sesi diskusi kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Jangan lupa mengisi absensi.